Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh di dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kami percaya kasih dan sukacita oleh pertolongan Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan pikiran saudara sekalian. Dan di dalam podcast kali ini kita akan mengangkat satu renungan yang menarik yang berjudul Kuasa di dalam Pujian. Nah, firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah saudara meyakini bahwa ada kuasa di dalam setiap pujian? Ya, beberapa waktu yang kemarin kita sudah membahas mengenai pujian yang sejati. Dan kali ini pembahasan kita akan sedikit berbeda dengan mengambil topik kuasa di dalam pujian. Saya mengingat dulu ya sekitar kurang lebih dari 20 tahun yang lalu, ketika saya masih aktif di dalam pelayanan pujian ya. Kala itu kami masih menjadi pemuji praise and worship di dalam suatu persekutuan yayasan dan juga di dalam acara KKR ya. Biasanya bagi setiap persekutuan atau gereja-gereja pada masa itu ada yang namanya pelatihan bagi para pelayan praise and worship ya. Bagaimana mereka akan diajarkan menjadi seorang singer dan worship leader atau pemuji yang baik, saudara ya. Mereka diperlengkapi dengan pengajaran-pengajaran dengan doktrin mengenai pujian penyembahan, kuasa dalam pujian. Dan makanya ini akan saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa mengerti dalam hal ini ya. Kalau dulu ya kita meyakini bahwa pujian di dalam pujian itu memang ada kuasa sih ya. Saya percaya. Tetapi bukan pujiannya yang berkuasa, saudara ya. Tetapi Tuhan yang berkuasa tentunya ya. Tapi tidak lantas, kalau hari ini saya punya pandangan, tidak lantas bahwa kita bisa menyogok Tuhan untuk bekerja bagi kita. Istilahnya, karena kita pengen Tuhan menjawab doa kita, lalu kita menaikkan pujian. Lalu karena pujian kita bagus dan menyentuh hati Tuhan, lalu Tuhan mengabulkan semua permintaan kita. Nah, buat saya itu doktrin yang keliru ya. Karena bagi saya kita justru memandang Tuhan itu seperti jin. Apapun yang kita minta Tuhan akan berikan ketika kita menyenangkan hatinya. Saya pikir tidak seperti itu ya. Tuhan itu mengasihi kita. Bahkan ketika kita masih hidup di dalam dosa, Dia sudah mengasihi kita dan sudah merencanakan rancangan keselamatan bagi setiap kita. Saya percaya seperti itu. Kalau ada kasus di dalam kitab suci ya, salah satunya ada beberapa kisah-kisah di dalam Alkitab yang menceritakan tentang kuasa di dalam pujian ya. Contohnya Daud, Raja Daud, ketika ia bernyanyi memuji Tuhan dan memetik kecapinya menyembah Tuhan, roh yang ada pada Saul itu undur, tidak tahan gitu ya. Karena saya percaya Daud menyembah Tuhan itu adalah sebuah kebiasaan dia, sebuah gaya hidup dia. Ketika ia menjaga kambing dombanya di padang
ia bermazmur, ia memuji Tuhan, ia menjalin hubungan dengan Tuhan, ia memuji Tuhan dengan tulus. Tanpa ada embel-embel di belakangnya dia pengen mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tidak. Saudara boleh baca Mazmur-Mazmur Daud yang ditulis ya. Dia memang tulus loh. Apa yang ada di dalam pikirannya dan isi hatinya, ia curahkan kepada Tuhan. Ketika ia lagi kecewa dengan siapa, ketika ia lagi dikejar-kejar musuh, ketika ia berdosa, semua itu ia tuangkan di dalam mazmurnya. Penyembahannya itu seperti sebuah hubungan dia dengan Tuhan itu ya lewat pujiannya itu. Jadi mari kita memahami hal ini pelan-pelan ya. Yang kedua, pujian berkuasa itu dalam kasus saya lupa ya. Ada salah satu raja, kalau tidak salah itu Raja Yosafat ya. Kalau enggak Raja Hizkia, ya Raja Yosafat. Dua raja ini saudara ya. Saudara boleh baca deh Alkitab Perjanjian Lama saudara. Di situ menceritakan tentang pertempuran di mana pada akhirnya di barisan terdepan itu yang berdiri bukan tentara tetapi para pemuji. Dan ketika mereka memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, Tuhan mengacaukan musuh-musuhnya. Seperti itu. Tuhan mengacaukan musuh-musuhnya, saudara ya. Dan membuat musuhnya itu akhirnya kalah. Itu luar biasanya pujian. Tapi apakah pujiannya yang luar biasa? Tentu kita akan berkata bahwa Tuhan yang bekerja di balik itu semua. Ya, Tuhan cuma pengen nunjukin saja bahwa kepada orang-orang yang merasa dirinya kuat, besar, dia tidak usah memakai tentara. Dia cukup membawa para pemujinya saja untuk sebuah purpose, tujuan, ya. Sama seperti juga orang-orang Israel yang mengelilingi tembok Yeriko, ya. Mereka di hari pertama, kedua mereka disuruh diam sampai pada hari yang ketujuh. Akhirnya mereka berseru dengan suara nyaring sambil membawa sangkakala, akhirnya runtuhlah tembok Yeriko itu. Jadi ada purpose, ada tujuan Tuhan di sana untuk menunjukkan mereka keajaiban dan kuasanya. Bukan untuk tujuan pribadi. Saudara misalnya, mendengar konsep ada kuasa dalam pujian gitu ya. Saudara merasa bahwa aku ini orang miskin, tidak punya uang. Bagaimana kalau aku memuji Tuhan saja? Aku percaya Tuhan pasti memberkati aku. Ada kuasa di balik pujian. Saudara mulai menyanyi, terus memuji Tuhan. Saudara berharap dapat uang, tapi saudara tidak mau bekerja. Saudara tidak mau berusaha. Saya pikir yang seperti itu tidak bisa dipraktekkan ya, saudara ya. Itu membenarkan kemalasan berarti ya. Saudara tidak bergerak untuk bekerja dan berusaha, saudara malah mempergunakan hal-hal instan seperti itu. Jadi hal yang seperti ini tidak berlaku. Kuasa di dalam pujian itu seperti yang kita baca di dalam kisah Rasul Paulus dan Silas, bukan serta-merta membuat Rasul Paulus itu setelah mereka memuji Tuhan kemudian terjadi gempa kan. Dan ketika terjadi gempa, belenggu mereka terlepas dan sendi-sendi penjara itu goyah, kemudian pintu-pintu terbuka, belenggu mereka lepas, tetapi mereka sendiri tidak kabur. Saudara. Kalau saudara membaca nas firman Tuhan dengan lengkap, Rasul Paulus dan Silas itu tidak kabur, tidak pergi dari penjara itu. Karena diceritakan sebelum mereka di penjara, mereka tuh dihajar, ya, mereka dilucuti, dihajar, didera sampai luka-luka. Karena mereka melayani orang-orang ya. Kemudian ada seorang penyihir di situ ya, punya roh tenung. Dan karena tenungan itu tuan-tuannya tuh memperoleh penghasilan besar, keuntungan. Tapi kemudian roh setan itu diusir oleh Rasul Paulus. Makanya mereka ditangkap, kemudian mereka dihajar, diseret menghadapi penguasa dan dimasukkan dalam penjara. Dan pada waktu tengah malam, Paulus dan Silas tuh memuji Tuhan, sehingga kemudian terjadilah gempa.
Dan terlepaslah sendi-sendi penjara, terbukalah pintu dan belenggu mereka terlepas. Itu memang keajaiban. Ya, pertolongan Tuhan, bukan soal pujiannya. Saya percaya itu. Banyak orang bisa memuji pujian yang sama, tetapi relationship yang dibangun sedemikian lupa seperti Daud itu nggak bisa dibohongin ya. Kalau orang yang memang tulus memuji Tuhan, penyertaan Tuhan juga real dalam hidup mereka. Tapi kalau orang yang memuji Tuhan dengan maksud-maksud tersembunyi, maksud-maksud tertentu, saudara pasti tidak akan pernah bisa mengalami keajaiban Tuhan. Mereka berdua ini, Paulus Silas, mereka tulus loh dalam berita Injil loh. Kalau saudara membaca dengan sungguh tulisan-tulisan Rasul Paulus, ya bahkan rela nggak dibayar dalam memberitakan Injil. Karena dia bilang begini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, dia katakan. Makanya ia sambil berusaha, dia tidak mengharapkan pemberian-pemberian jemaat, sekalipun di dalam perjanjian lama ditulis bahwa ia berhak untuk itu. Tetapi ia tidak pengen menjadi batu sandungan, karena bagi dia celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dan dia mengajarkan pemberita-pemberita Injil yang lain juga sama seperti itu. Milikilah motivasi yang murni di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jangan pikirannya hanya untuk uang, dan ketika tidak ada uang gerejanya tutup. Seperti itu. Maka bagi saya gini, seorang hamba Tuhan itu seharusnya ya sambil bekerja aja lah. Biar jangan saudara terlalu banyak khotbahnya tentang meminta-minta uang terus sama jemaat ya. Cukupkanlah diri saudara dengan apa yang ada begitu. Sehingga berita Injil saudara penuh kuasa. Saudara tidak banyak meminta-minta di atas mimbar saudara ya. Seperti Rasul Paulus dan Silas ini. Kuasa dalam pujian yang dimaksud di sini ialah relationship dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Bagaimanakah kuasa pujian saudara bisa berkuasa? Contoh ya, ketika saudara mengalami beban berat, pergumulan berat dalam hidup ini, saudara pertama-tama mendahulukan untuk mencari Tuhan. Saudara kecewa dengan kehidupan, saudara kecewa dengan apa yang saudara terima di tempat kerja, saudara kecewa mungkin ada begitu banyak persoalan dan pergumulan polemik yang hebat dalam hidup saudara dan orang tidak peduli, orang tidak tahu. Tapi saudara lebih memilih untuk datang masuk ke dalam kamar doa saudara dan mulai menaikkan ungkapan saudara kepada Tuhan lewat pujian saudara. Saudara mencurahkan isi hati saudara kepada Tuhan. Saudara ungkapkan bahwa saudara tetap percaya kepada Dia. Saudara utarakan aja, Tuhan aku kecewa dengan hidupku seperti ini. Tuhan aku kecewa dengan keadaanku seperti ini. Tetapi di ending curhat saudara, saudara pasti biasanya akan mendapatkan jawaban di mana Tuhan pada akhirnya akan dimuliakan. Tapi Tuhan, aku tetap percaya kepada Engkau. Engkau adalah gunung batu penolongku. Engkau tetap setia memelihara aku. Aku tetap bersyukur kepadamu. Itu yang Tuhan harapkan dalam hidup kita. Awalnya saudara curhat kekecewaan, kemarahan saudara, beban berat saudara. Tapi endingnya saudara tetap menaikkan syukur kepada Tuhan. Saudara tetap tidak meninggalkan dan tidak mengecewa kepada Tuhan. Inilah yang namanya relationship. Inilah yang namanya pujian yang penuh kuasa. Artinya saudara memuji Tuhan dan saudara mengalahkan segala macam peperangan dalam pikiran, di dalam hati, di dalam segala kekecewaan saudara. Saudara menang atas kekecewaan. Saudara menang atas segala pergumulan. Saudara menang karena saudara tahu Tuhan tetap setia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila saat ini banyak kali di antara saudara yang diajarkan, ayo memuji Tuhan supaya saudara diberkati. Ayo memuji Tuhan supaya saudara mendapatkan jawaban doa. Ayo memuji Tuhan supaya masalahmu akan selesai. Semuanya itu baik, benar, tetapi masih kurang lengkap. Yang benar ialah pujian itu harusnya bukan untuk mendapatkan jawaban Tuhan. Tetapi pujian itu harusnya adalah ungkapan kita di hadapan Tuhan. Mau Tuhan tolong atau tidak, yang pasti kita percaya Tuhan baik, Tuhan setia dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara dalam hidup kami.
menegur, mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau selalu bertahta di atas segala pujian kami. Dan pujian itu adalah pujian yang lahir dari hati dan kehidupan kami yang sungguh mencari Engkau Tuhan. Kami mau belajar dari Raja Daud yang ketika ia punya begitu banyak persoalan atau apapun yang ia hadapi dalam hari-hari kehidupannya, ia selalu setia datang kepada Tuhan dan mencurahkan isi hatinya melalui pujian dan mazmur yang ia naikkan. Sehingga ia mengenal Tuhan dan Tuhan dimuliakan dalam hidup Raja Daud. Itu sebabnya ketika Raja Daud memainkan kecapi dan memuji Tuhan, bahkan setan-setan yang ada pada Saul itu undur. Oleh karena Tuhan, hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong supaya firman itu boleh menjadi kekuatan, dasar, suluh pelita dalam hidup kami, menerangi setiap langkah kami, supaya kami tidak tersandung dan jatuh di dalam kegelapan. Terima kasih Bapa, kami percaya pertolongan-Mu indah pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.